Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Rahayu dari SMA Negeri 1 Lewiliang, guru mata pelajaran sosiologi. Kali ini akan menyampaikan materi perubahan sosial bagian kedua. Di tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah peserta didik mampu mengkaji perubahan sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan sosial. Yang keempat adalah peserta didik mampu membuat laporan sederhana dari hasil observasi tentang perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang akan saya sampaikan yaitu: satu, berdasarkan prosesnya. Yang kedua, berdasarkan ukuran perubahannya. Yang ketiga, berdasarkan sifat perubahannya. Yang keempat, berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Yang kelima, berdasarkan kecepatan berlangsung. Berdasarkan prosesnya, ada perubahan yang direncanakan dengan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu sesuai dengan rencana yang dibuat oleh suatu perencana, ya. Kemudian sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga memunculkan agent of change, orang yang mengubah keadaan. Yang kemudian adalah perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan di mana terjadi ketika perubahan yang direncanakan itu mau menimbulkan hal yang tidak direncanakan. Kemudian perubahan yang dikehendaki juga akan menimbulkan hal yang tidak dikehendaki, sehingga sesuatu hal perubahan itu tidak bisa diprediksi, tidak dapat diprediksi. Maka perhatikan gambar di samping ini, identifikasilah jenis perubahan berdasarkan fenomena pada gambar tersebut, di mana sebuah perencanaan sudah matang tidak lepas dari sesuatu hal yang akan terjadi perubahan di luar rencana dan tidak dikehendaki. Yang kedua adalah berdasarkan ukuran perubahannya, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil yaitu pengaruhnya sangat kecil, ya, atau tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap masyarakat, dan kalaupun ada pengaruhnya hanya terjadi pada sebagian orang. Kemudian yang dimaksud dengan perubahan besar yaitu pengaruhnya sangat mempengaruhi masyarakat yang sangat luas dan mempengaruhi sistem sosial masyarakat, ya. Nah, dari gambar ini identifikasilah mengapa tren pada gambar berikut termasuk perubahan kecil. Contoh dari perubahan kecil salah satunya adalah model rambut dan model pakaian. Sementara contoh dari perubahan yang sangat besar adalah bidang pendidikan dan bidang kesehatan, yaitu sangat berpengaruh pada lingkungan masyarakat. Berdasarkan sifat perubahannya, ada dua, yaitu perubahan struktural dan perubahan progres, di mana perubahan struktural mengubah struktur sosial, kemudian menyebabkan perubahan dalam lembaga sosial masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perubahan proses yaitu menyempurnakan, ya, atau tidak mendasar, menyempurnakan dari sesuatu yang ada, ya, dari berdasarkan perubahan itu, ya, sifatnya menyempurnakan. Nah, salah satunya aturan bahwa di dalam undang-undang mengatur tentang hak, ya, warga negara, yaitu memiliki hak suara untuk pemilu. Nah, di situ ada, di gambar itu ada bahwa masyarakat memberikan hak suaranya. Nah, ya, dalam artinya dengan suara itu, hak suara itu akan berpengaruh pada perubahan
struktural, di mana mampu mengubah struktur sosial, ya. Jadi hanya menyempurnakan kalau di dalam perubahan prosesnya, ya. Kemudian berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya, di mana ada perubahan progres dan regres, ya. Perubahan progres itu adalah di mana perubahan yang membawa kemajuan, ya. Kemudian dan perubahan itu sangat diinginkan. Kemudian perubahan regres di mana perubahan itu juga bisa mengakibatkan kemunduran yang tidak diinginkan. Nah, ya. Salah satunya dengan adanya IT atau teknologi, itu akan membawa kemajuan di mana teknologi itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga pekerjaan manusia efisien dan efektivitas. Hal itu yang diinginkan oleh manusia. Akan tetapi di situ ada kemundurannya atau hal yang akan diciptakannya kemunduran di mana manusia akan bersifat instan dan tidak lagi ke arah lebih kreatif, jadi lebih instan, ya, lebih mudah. Salah satunya minat baca, di mana buku sudah ditinggalkan, lebih banyak membaca media sosial. Nah, salah satunya. Maka identifikasikan jenis perubahan berdasarkan fenomena pada gambar tersebut. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya sebuah perubahan, yaitu adanya perubahan evolusi dan perubahan revolusi, atau dikatakan perubahan evolusi itu adalah perubahan lambat. Kenapa dikatakan lambat? Karena perubahan itu membutuhkan waktu yang lama serta rentetan perubahannya sangat kecil rentetannya, ya. Kemudian perubahan revolusi atau dikatakan perubahan yang sangat besar atau cepat, ya. Itu perubahan revolusi itu cepat, perubahan di mana terjadinya perubahan itu dalam waktu yang sangat cepat, terjadi pada dasar pokok kehidupan masyarakat, ya. Nah, salah satunya di sini kalian boleh mengidentifikasi jenis perubahan berdasarkan fenomena. Nah, di dalam setiap perubahan sosial di dalam masyarakat itu pasti akan memunculkan suatu dampak, bisa dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya apa dari sebuah perubahan sosial? Yaitu efisien dalam kehidupan masyarakat. Kemudian masyarakat bisa modernisasi, terjadi modernisasi. Artinya tadi teknologi diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia lebih cepat, lebih efisien dan efektif, ya. Kemudian adanya modernisasi, di mana modernisasi itu ditandai dengan adanya suatu teknologi. Teknologi itu ditandai dengan adanya mesin, ya. Kemudian kesejahteraan masyarakat meningkat. Kemudian terjadinya integrasi, di mana masyarakat menyatukan persepsinya, terintegrasi, ya. Reorganisasi, adanya perubahan, menumbuh kembangkan suatu organisasi. Kemudian adanya transformasi politik, ya. Dampak negatif perubahan sosial, di antaranya ada disorganisasi sosial, culture shock, culture lags, anomi, peningkatan tindak kriminal, pudarnya solidaritas sosial, pencemaran lingkungan, dan marginalisasi. Disorganisasi sosial atau di mana terjadinya perpecahan dalam sebuah organisasi, baik organisasi kecil atau besar atau lembaga sosial yang lainnya, ya. Kemudian kultur shock, terjadi goncangan budaya, di mana masyarakat ada yang mampu menyesuaikan diri dengan sebuah perubahan sosial, ada yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial atau yang dikenal dengan ageism dan mal-ageism. Kemudian terjadinya culture lags, di mana adanya kesenjangan sosial, ya. Kesenjangan sosial antara budaya lokal dengan
budaya global sehingga di dalam masyarakat terjadinya sebuah kesenjangan. Kemudian adanya anomi. Anomi itu adalah sebuah keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan mana yang baik dan mana yang buruk, karena ketika keburukan itu mendominasi maka dikatakan benar, sementara di mana nilai kebaikan normatif yang baik itu minoritas maka dianggap salah. Nah, disinilah terjadinya anomi karena dampak dari negatif dari perubahan sosial itu sendiri. Kemudian terjadinya peningkatan tindak kriminal karena di mana sumber daya manusia sudah digantikan dengan yang namanya teknologi atau mesin, maka menimbulkan pengangguran. Dari jumlah pengangguran yang sangat banyak inilah muncul yang namanya kriminalitas. Kemudian pudarnya solidaritas sosial di dalam masyarakat, di mana perubahan sosial karena dari modernisasi dan globalisasi itu sendiri sudah memunculkan adanya karakter individualitas, sehingga hilangnya jati diri bangsa dalam bentuk kegotong royongan, kebersamaan, saling menghargai, kemudian filantropi, empati sosial itu sudah hilang. Sehingga solidaritas sosial itu hilang, tergantikan dengan adanya karakter individualis. Kemudian pencemaran lingkungan, di mana teknologi sudah menciptakan sebuah perubahan yang sangat besar dalam sebuah lingkungan, baik itu karena bisa saja karena teknologi itu mesin, maka muncul yang namanya pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran lingkungan. Kemudian marginalisasi, di mana segala sesuatunya sudah dimargin ya dengan nilai-nilai yang sangat modern. Di sini pertemuan kedua di materi perubahan sosial, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.